Sejarah perkembangan perbankan dimulai pada abad 12, di mana pada saat itu kantor cabang adalah sebagai titik pusat utama. Pada tahun 1980 hingga tahun 2007, perbankan mulai mengalami perkembangan dengan memberikan pelayanan lebih dari jam kerja, seperti penggunaan mesin ATM. Lebih dari itu, perbankan mengalami kemajuan dengan memberikan pelayanan kapan saja dan di mana saja pada periode tahun 2007 hingga 2017. Kemudian kita sampai pada fase banking 4.0, di mana perbankan sudah ada di genggaman kita. Kita bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Tahun 2020, OJK merilis sebuah survei yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.800 lembaga perbankan dengan lebih dari 37.000 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi sayangnya, pangsa pasar bank syariah di Indonesia hanya sebanyak 5,7% dari total perbankan di Indonesia. Padahal penduduk Indonesia 88% adalah beragama Islam. Why? Kok bisa serendah itu? Padahal 230 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Eksistensi bank syariah. Berbicara tentang eksistensi, pasti akan berhubungan dengan persepsi. Dan baik buruknya persepsi tergantung bagaimana masyarakat dapat mengenali. Sayangnya, pengetahuan masyarakat tentang bank syariah sangat rendah. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kepala OJK Institute Agus Sugiarto yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada angka 8,93%. Itu artinya dari 100 penduduk Indonesia hanya 9 yang sudah mengetahui tentang produk keuangan syariah. Kemudian lembaga survei Indef memaparkan bahwa preferensi masyarakat memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan kepercayaan agama. Akses pelayanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi lah yang menjadi faktor utamanya. Apa jadinya jika layanan, fitur produk, dan lokasi yang ditawarkan oleh bank syariah belum mampu memenuhi kebutuhan kita? Umumnya, kita lebih memilih bank konvensional. Kenapa bank konvensional? Sudah jelas, jumlah kantornya lebih banyak, bahkan sudah tersedia di setiap kecamatan. Produk yang ditawarkan juga lebih inovatif, dan fitur yang disediakan juga kekinian. Tapi, bank konvensional sesuai dengan syariat agama gak sih? Oleh karena itu, bank syariah hadir sebagai jawaban atas keresahan kita sebagai umat Islam. Dengan melakukan berbagai perbaikan, diharapkan bank syariah mampu meningkatkan eksistensi dan menarik minat masyarakat. Seperti dengan memperbanyak kantor cabang sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, kemudian melakukan sosialisasi dan pengenalan terhadap produk dan akad yang ada di dalam bank syariah, serta meningkatkan inovasi produk dan fitur yang disediakan dalam bank syariah, kemudian meningkatkan serta memperbaiki pelayanan yang berfokus kepada kepuasan nasabah. Namun, sebesar apapun usaha bank syariah dalam meningkatkan persepsi masyarakat, jika tidak dibarengi dengan pola pikir masyarakat yang terbuka, maka bank syariah akan tetap stagnan dan tidak berkembang. Sekarang adalah saatnya untuk berubah dan mulai beralih ke bank syariah untuk hidup yang lebih berkah.